Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfiadi Budiman dari program studi Sistem Informasi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas 2 dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Untuk soal tugas 2-nya sendiri, kali ini saya diminta untuk membuat sebuah program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Aplikasi tersebut memiliki beberapa fungsi, yaitu 1. Input menu restoran. Program harus memiliki data menu makanan dan minuman serta harganya. Data ini dapat disimpan dalam sebuah array. Setiap item menu harus memiliki nama, harga, kategori, makanan, dan minum. Nomor 2, yaitu fitur pemesanan. Program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan sebelumnya. Pelanggan dapat memasukkan menu-menu yang ingin mereka pesan tidak terbatas. Hingga pelanggan memasukkan input selesai, maka pelanggan telah menyelesaikan pemesanannya. Catatan, jika menginput nilai teks di luar dari pilihan menu-menu restoran yang ada, sistem akan terus meminta input kembali. Kemudian nomor 3, menghitung total biaya. Program harus dapat menghitung total biaya pesanan berdasarkan item menu yang dipilih dan jumlahnya. Total biaya keseluruhan pesanan ditambahkan dengan biaya pajak 10% dari total biaya keseluruhan dan biaya pelayanan sebesar Rp20.000. Selain itu, restoran ini juga menerapkan diskon atau penawaran khusus, yaitu diskon 10% jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi Rp100.000, penawaran beli 1 gratis 1 untuk salah satu kategori minuman jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi Rp50.000. Kemudian nomor 4, mencetak struk pesanan. Program harus dapat mencetak struk pesanan yang mencantumkan item menu yang dipesan, jumlahnya, harga per item, total harga per item, total biaya pemesanan, informasi pajak dan biaya pajak, dan juga biaya pelayanan. Jika ada diskon dan harga setelah diskon atau penawaran, tampilkan informasinya ke dalam struk pembayaran. Kemudian yang nomor 5, yaitu manajemen menu aplikasi. Program dapat memungkinkan terdapat 2 menu utama, yaitu menu untuk pelanggan memesan dan menu untuk pengelolaan menu untuk pemilik restoran agar dapat menambahkan menu baru, mengubah harga, dan menghapus menu restoran. Navigasi menu dapat kembali ke menu parent sebelumnya. Pada saat mengubah dan menghapus data, akan memunculkan daftar menu dan kemudian menginput nomor menu tersebut. Sebelum dieksekusi, terdapat konfirmasi terlebih dahulu ke layar monitor. Jika sudah yakin untuk mengubah atau menghapus, pemilik restoran dapat menginput ya, kemudian akan kembali ke menu pengelolaan. Jika memilih ya, terdapat perubahan pada daftar menu. Jika tidak, maka tidak akan ada perubahan. Catatan, jika menginput nilai atau teks di luar dari pilihan menu yang ada, sistem akan terus meminta input kembali. Jadi untuk soalnya sendiri masih sama dengan soal tugas 1 minggu kemarin, hanya ada enhancement atau pengembangan, yaitu aplikasinya harus ada manajemen menu aplikasi. Di sini saya sudah membuat programnya dan akan saya jelaskan mengenai apa saja yang ada di dalam program aplikasi restoran tersebut. Jadi di sini ada kelas menu dan juga kelas main. Dalam kelas menu ini isinya adalah konstruktor untuk membuat objek dari menu-menu yang ada di restoran tersebut. Kemudian di sini juga sudah dibuat untuk array penampungnya. Di sini dibuat array baru untuk menu list, order items, dan juga order quantities. Lalu di sini ada method untuk memanggil method initialize menu dan juga main menunya sendiri. Untuk method initialize menu ini isinya adalah menambahkan menu-menu ke dalam array menu list yang di atas ini.
Jadi di sini sudah ditambahkan ya per itemnya ada eh, menu dengan kategori makanan dan minuman dengan masing-masing namanya dan juga harganya. Kemudian di bawahnya ada method atau function untuk main menu. Di dalamnya ada menu-menu, dua buah menu, yaitu untuk pemesanan pelanggan dan juga pengelolaan menu. Nah, di sini menggunakan switch. Ketika usernya nanti memilih eh, nomor satu atau pemesanan pelanggan, user harus menginputkan angka satu, baru nanti dari sistem akan menjalankan method untuk customer order. Kalau usernya nanti memilih nomor 2 atau menginput nomor 2, maka yang dijalankan oleh sistem adalah method untuk manage menu. Dan ketika usernya ingin keluar dari aplikasi, user hanya perlu untuk menginput 0 seperti yang sudah tertulis di sini. Ada petunjuknya untuk bisa memilih opsi atau menekan 0 untuk keluar. Jadi user memilih 0, maka sistemnya akan dihentikan atau keluar dari aplikasi. Kemudian di bawah sini ada method untuk menampilkan menu. Jadi di sini ada method untuk display menu. Menu di sini diambil dari array menu list yang di atas ini dan di mapping dengan format maaf menu tersebut di sorting dulu berdasarkan kategorinya. Nanti ada kategori makanan dan juga kategori minuman, dan kemudian akan di mapping ditampilkan dengan menampilkan nama dan juga harganya. Lalu di sini ada method untuk customer order. Method customer order ini isinya yang pertama adalah menampilkan display menu yang dieksekusi di sini. Menu yang method display menu ini dipanggil di customer order. Jadi ketika nanti usernya memilih angka 1 di main menu, terus memilih angka 1, maka akan menjalankan method customer order. Di dalam method customer order ini, kita memanggil method display menu untuk menampilkan menu-menu yang sudah kita buat tadi. Kemudian ada perintah pilih nama menu atau ketik selesai jika sudah selesai. Nah, ketika nanti usernya sudah menginput menu yang ingin mereka pesan, maka dari sistem akan mencocokkan ke dalam array menu list. Ketika cocok, maka akan lanjut dengan perintah untuk memasukkan jumlah pesanan. Jika tidak ada yang cocok, maka akan menampilkan menu tidak ditemukan. Silahkan coba lagi. Nah, ketika menu yang diinput oleh customer sesuai dan ditemukan di dalam menu list tersebut, maka akan memunculkan perintah masukkan jumlah pesanan, dan ketika sudah dimasukkan jumlah pesanannya, maka akan menginisiasi suatu variabel quantity dan kemudian menambahkan eh, nama atau mengambil item name dari menulis sesuai dengan menu yang diinput oleh si customer ke dalam array order item, dan juga mengirimkan variabel quantity atau value dari quantity
variable quantity ke dalam uh, array order quantities seperti itu. Lalu kemudian setelah itu di dalam method customer order ini juga menjalankan method calculate total, di mana method calculate total ini isinya adalah menghitung seluruh total transaksi dari transaksi si customer atau pesanan-pesanan customer. Di dalamnya ada eh, menginisiasi variabel subtotal, diskon, service fee, tax, dan juga additional discount. Kemudian di bawahnya membuat struktur struk ya, build. Jadi untuk integer i sama dengan 0, i kurang dari order item size, jadi ini array dari si order item tadi, i plus plus. Di sini menginisiasi item name sama dengan order item get i, dan juga menginisiasi integer quantity sama dengan order quantities get i, dan variable price sama dengan 0. Kemudian sistem akan mencari harga item di menu. Untuk item di dalam menu list ini, jika item name-nya sama dengan item name, maka si price-nya, variable price ini diisi dengan harga dari item price gitu. Kemudian di sini diinisiasi suatu variabel total item price. Value-nya adalah price dikali dengan variabel quantity. Jadi subtotalnya, variabel subtotal ini di-update harganya dengan value dari variabel total item price. Gitu. Kemudian nanti di struknya akan ditampilkan nama itemnya atau nama menu yang dipesan, kemudian kuantitinya berapa, dan juga harganya berapa. Nah, di sini juga masih mengambil data dari menu list. Di sini untuk menghitung diskon beli 1 gratis 1 ya untuk minuman tadi. Kemudian di sini juga ada untuk perhitungan diskon 10% jika totalnya lebih dari 100.000. Kemudian ada penghitungan pajak 10% dan juga penghitungan dari total belanjaan si customer ya. Jadi total harga dari subtotal sudah dikurangi diskon dan additional diskon ditambah dengan biaya pajak dan juga biaya service fee. Kemudian di sini adalah untuk menampilkan keseluruhan dari struknya nanti. Ada subtotal, diskon, diskon, tax, service fee, dan juga total. Lalu di bawah sini ada method untuk manage menu. Method untuk manage menu. Di dalamnya ada menu untuk menambahkan menu, mengubah harga menu, hapus menu, dan juga kembali ke menu utama. Jadi nanti jika usernya memilih, maaf, di sini juga sama menggunakan switch. Jadi nanti jika si usernya memilih pilihan 1, maka akan menjalankan method add menu item. Jika 2, akan menjalankan method update menu item. Jika 3, akan menjalankan method delete menu item, dan jika 4 akan mengembalikan ke menu utama. Jika user menginputkan selain dari angka-angka ini atau 1, 2, 3, dan 4, maka sistem akan menampilkan pesan pilihan tidak valid. Untuk metode menu item
di sini sistem akan ketika dijalankan sistem akan menampilkan pesan untuk atau perintah untuk memasukkan nama menu. Dan user harus menginputkan nama menu barunya. Setelah selesai diinput nama menu barunya, maka sistem akan menampilkan perintah untuk memasukkan harga menu. Kemudian sistem kembali menginisiasi variabel price dan diisi value-nya menggunakan value yang diinput oleh user sebelumnya. Dan kemudian jika sudah selesai, eh, sistem kembali menampilkan perintah untuk memasukkan kategori makanan atau minuman. Jika sudah selesai, maka akan ditambahkan ke dalam menu list sebuah item menu baru dengan seperti nama, price, dan kategori yang sudah diisi value-nya dari variabel nama, price, dan juga kategori ini. Jika sudah berhasil, maka sistem akan menampilkan pesan menu berhasil ditambahkan. Kemudian selanjutnya di sini ada method untuk update menu item. Jika user memilih menu update menu item, maka sistem akan menjalankan atau memanggil method yang pertama adalah display menu. Jadi sistem akan menampilkan menu di sini, kemudian akan menampilkan pesan atau perintah untuk memasukkan nama menu yang ingin diubah. Setelah user selesai memasukkan nama menu yang ingin diubah, maka sistem akan mencocokkan value yang diinput oleh customer ke dalam array menu list yang tadi. Jika ditemukan itemnya cocok dengan sesuai dengan value yang diinputkan, maka sistem akan menampilkan perintah baru, yaitu untuk memasukkan harga yang baru. Jika sudah selesai menginput value harga baru, maka sistem akan menginisiasi variabel new price dan diisi value-nya dengan value dari harga baru yang sudah diinput oleh customer. Jika sudah, maka sistem akan mengupdate item price-nya dengan value dari variabel new price di sini. Dan jika sudah berhasil, maka sistem akan menampilkan pesan harga menu berhasil diubah. Kemudian di sini ada method untuk delete menu item. Jika user memilih untuk delete menu item, maka sistem akan memanggil display menu untuk menampilkan menunya. Kemudian di sini setelah itu tampil perintah untuk memasukkan menu-menu yang ini dihapus. Jika user sudah selesai menginput nama menu yang ingin dihapus, maka sistem akan mencocokkan lagi value yang diinput customer ke dalam array menulis untuk mencari item yang diinginkan customer. Dan jika ada, maka item yang dipilih oleh customer sesuai value yang sudah diinput tadi akan dihapus itemnya dari menulis. Dan sistem menampilkan pesan menu berhasil dihapus. Begitu. Untuk membuktikannya, mari kita running untuk sistemnya di sini. Oke. Seperti yang sudah dilihat di sini, tampil dua menu utama, yaitu menu pemesanan pelanggan dan juga pengelolaan menu. Ini ada pesan atau perintah, pilih opsi atau tekan 0 untuk keluar. Saya coba untuk pengelolaan menu terlebih dahulu. Saya pilih 2, kemudian tambah menu 1. Nama menunya gado. Gado. Harganya mungkin 15.000 aja. Kategorinya makanan. Menu berhasil ditambahkan. Kita coba ke rubah harga menu nomor 2.
Di sini sudah masuk gado-gado yang tadi eh, kita tambahkan, sudah ada gado-gado. Sekarang di sini saya mau merubah harga dari menu, mau merubah harga es jeruk. Es jeruk tadi di situ harganya 8.000, sekarang jadi 10.000. Oke, harga menu berhasil diubah. Kita coba sekarang yang hapus menu, pilih 3. Nah, di sini tampil es jeruk juga sudah berubah harganya ya. Tadi 8.000, sekarang 10.000. Sekarang saya mau hapus kopi. Menu berhasil dihapus. Oke, kalau begitu kita coba kembali ke menu utama, pilih 4, mau buat pesanan, pilih 1. Saya mau pesan nasi goreng, nasi gorengnya 3. Kemudian mau pesen mie ayam, mie ayamnya 1 aja, dan ayam goreng, ayam gorengnya 1. Terus minumnya es teh 1, es jeruk 3, tadi karena 5, jus alpukat, terus alpukatnya 1 deh, kemudian selesai. Nah, bisa dilihat di sini untuk struk pesanannya. Ini struk pesanannya. Tadi pesan nasi goreng 3, masing-masing 20.000, dikali 3 60.000. Mie ayamnya 1, 15.000. Ayam gorengnya 1, 25.000. Es tehnya 1, 5.000. Es jeruknya 3, 10.000, dikali 3 30. Jus alpukatnya 1, 10.000. Totalnya 145.000, dapat diskon 10%, 14.500. Kemudian ada diskon beli 1 gratis 1, 10.000. Dan ada kena pajak 10%, 14.500, dan biaya pelayanan 20.000. Maka total yang harus dibayar oleh si customernya adalah 155.000. Oke, saya rasa sudah sesuai sistem atau aplikasi yang sudah dibuat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.